Perhatikan soal berikut. Soal ini bisa diselesaikan dengan prinsip translasi pada transformasi geometri ya. Kalau kita tuliskan kembali, ketika kita punya suatu titik yaitu x, y, lalu ditranslasikan atau digeser dengan faktor skala A sama B, maka akan kita dapatkan bayangan yaitu x-aksen dan y-aksen, yaitu x plus A dan y plus B. Ya, jadi cukup kita jumlahkan. Nah, sama halnya dengan soal ini, katanya parabola ini digeser sejauh 3 satuan searah sumbu X. Berarti diarahkan ke kiri itu tanda pada transformasinya itu adalah min ya. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Kalau untuk vertikalnya digeser ke atas sejauh 2, berarti positif 2. Karena kalau digeser ke bawah itu artinya min 2 ya, tandanya min. Jadi kita dapatkan faktor skala untuk translasi ini, untuk X-nya sendiri digeser ke kiri sejauh 3 satuan, berarti itu artinya min 3. Dan untuk Y-nya digeser ke atas sejauh 2 satuan ke atas, berarti positif ya. Nah, ini faktor skala dari translasinya. Sehingga menghasilkan sebuah bayangan parabola itu memotong sumbu X di titik X1 dan X2 ya. Nanti kita akan dapatkan persamaan parabola yang baru setelah ditranslasikan. Nah, jadi untuk memproses mendapatkan parabola yang baru itu, bisa kita manfaatkan transformasi ini. Kita punya titik awal X dan Y, lalu kita translasikan dengan faktor skala min 3 sama 2, maka kita akan dapatkan X-aksen dan Y-aksen, yaitu sama dengan X plus A dan Y plus B ya. Nah, berarti bisa kita jumlahkan saja X tambah min 3, berarti X min 3, dan Y tambah 2, berarti Y plus 2. Nah, jadi kita dapatkan X-aksennya itu sama dengan X min 3, dan Y-aksennya itu sama dengan Y plus 2. Nah, sementara kan kita punya X sama Y ya. Nah, dari X-aksen ini bisa kita buat dalam bentuk X sama dengan, berarti X sama dengan, nah ini min 3 kita pindahkan ke kiri, jadinya X-aksen plus 3. X-aksen plus 3, X-aksen plus 3, lalu untuk Y-nya sendiri, Y sama dengan Y-aksen min 2. Nah, tinggal kita substitusi X dan Y ke persamaan awal kita. Nah, tinggal kita substitusikan Y yang kita dapatkan. Y sama dengan Y-aksen min 2. Berarti Y-aksen min 2 sama dengan X-nya itu adalah X-aksen plus 3. X-aksen plus 3 dikuadratkan, lalu 2 dalam kurung X-aksen plus 3, lalu min 3. Berarti Y-aksen min 2 sama dengan, nah ini tinggal kita kuadratkan saja, X-aksen kuadrat ditambah 6 X-aksen, lalu ditambah 9, ditambah dengan 2 X-aksen, ditambah 6 min 3. Berarti aksen min 2 sama dengan X-aksen kuadrat, lalu 6 X-aksen ditambah dengan 2 X-aksen itu adalah 8 ya. 8 X-aksen, lalu di sini 9 ditambah 3 ya, karena 6 kurang 3 berarti 3, berarti sama dengan 12. Jadi kita akan dapatkan Y-aksennya itu sama dengan X-aksen kuadrat ditambah 8 X-aksen. Nah, min 2 kita pindahkan ke kanan, jadinya positif 14. Nah, inilah hasil bayangan dari parabola awal kita yang sudah ditranslasikan. Jadi setelah parabola ini ditranslasi ke kiri sejauh 3 satuan dan ke atas 2 satuan, kita peroleh persamaan parabola yang baru yang ini. Dan parabola ini memotong sumbu X di 2 titik, yaitu X1 dan X2. Nah, sepertinya ini tidak bisa kita faktorkan secara langsung, maka mau tidak mau kita harus menggunakan rumus ABC. Mari kita cari titik potongnya dengan menggunakan rumus ABC. Selanjutnya kita cari nilai X itu dengan menggunakan rumus ABC. Di sini A-nya itu 1, B-nya itu 8, dan C-nya itu adalah positif 14 ya. Sehingga kita dapatkan min B, berarti min 8, plus minus akar B kuadrat, berarti 8 kuadrat, dikurang 4
kali 1 kali C-nya itu adalah 14 per 2 kali 1, berarti 2. Berarti kita akan dapatkan min 8 plus minus akar di sini 64 dikurangi dengan 56 ya, 64. Di sini 56, berarti akar 8 per 2. Jadi min 8 di sini akar 8 itu bisa kita keluarkan menjadi 2 akar 2 per 2. Jadi kita dapatkan dua buah nilai X 1,2. Nah, ini sama-sama kita bagi 2 semua dulu, berarti kita dapatkan min 4 plus minus 2 jadinya ya, karena min 8 per 2 itu adalah min 4, lalu di akar 2 akar 2 per 2 akar 2 ya, berarti di sini akar 2. Jadi X1-nya itu adalah yang positif dulu, min 4 plus akar 2, lalu X2-nya itu adalah min 4 min akar 2. Nah, pertanyaannya 2X1 dikurang X2 ya. Berarti 2X1 kita itu adalah min 4 plus akar 2 dan dikurangi dengan X2 kita itu adalah min 4 dikurang akar 2. Min 4 dikurang akar 2, berarti kita dapatkan min 8 plus 2 akar 2, lalu min 4. Min sama min positif ya. Positif 4, lalu ditambah akar 2 juga positif. Berarti min 8 tambah 4 itu adalah min 4, lalu 2 akar 2 ditambah dengan akar 2, berarti 3 akar 2. Jadi nilainya adalah min 4 ditambah 3 akar 2. Min 4 ditambah 3 akar 2 itu ada di option yang A.